Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julpa Maulana. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu tentang teori-teori pembelajaran. Nggak cuma untuk guru atau mahasiswa pendidikan, tapi teori juga penting buat siapa aja yang ingin belajar atau mengajar dengan lebih efektif. Yuk kita mulai pembelajarannya. Apa itu teori pembelajaran? Jadi, teori pembelajaran adalah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana manusia belajar. Teori ini membantu kita memahami cara orang menyerap, memproses, dan mengingat informasi. Dalam pendidikan, teori pembelajaran sangat berguna untuk merancang metode mengajar yang tepat dan efektif. Mengapa perlu mengetahui teori belajar? Jadi, dengan mengetahui teori belajar, kita dapat merencanakan proses, materi, media, hingga lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang pertama itu ada teori belajar behavioristik. Jadi, teori belajar behavioristik memiliki arti teori belajar melalui tingkah laku seseorang yang dianggap belajar jika ia telah terlihat perubahan dalam tingkah lakunya, di mana ini dapat dilakukan analisis secara terukur. Teori ini juga berpusat antara lain interaksi dan stimulus dan respon, atau bisa disebut sebagai SR, stimulus respon psikologis. Jadi, stimulus dapat berbentuk penyampaian yang diberikan guru dan apa saja yang dihasilkan peserta didik dari hal tersebut adalah respon. Aplikasi dari teori ini dapat berbentuk kegiatan belajar yang menanamkan aktivitas minimatik yang menuntut anak didik mengungkapkan kembali pengetahuan yang telah dipelajari, seperti mengerjakan laporan, kuis, hingga teks. Yang kedua ada teori belajar kognitif. Jadi teori belajar kognitif lebih menekankan pada pentingnya proses belajar daripada hasil belajarnya. Beberapa penganut teori ini berpendapat bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan oleh persepsi dan pengalamannya yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif setiap manusia. Dalam kegiatan belajar, proses belajar ilmu perlu dilakukan secara interaktif yang berkesinambungan dengan lingkungan. Cara ini diharapkan mampu memproses persepsi anak didik yang kemudian membentuk hubungan antara pengalaman yang baru dan pengalaman yang telah tersimpan sebelumnya. Maka dari itu, keterlibatan anak didik secara aktif sangatlah penting agar proses belajar menjadi lebih hidup. Yang ketiga itu ada teori belajar konstruktivisme. Jadi, teori belajar konstruktivisme adalah meyakini bahwa proses pembentukan konstruksi pengetahuan berasal dari anak didik itu sendiri. Jadi, para siswa harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir maupun berlatih mengutarakan pendapatnya tentang apa yang dipelajari. Sementara peran guru adalah membantu agar proses pembentukan pengetahuan tersebut berjalan dengan lancar. Guru tidak harus mentransfer pengetahuan anaknya yang dimiliki, tetapi membantu siswa membentuk pengetahuannya sendiri. Ini menuntut para guru untuk lebih memahami jalan pikiran siswanya dalam belajar. Yang keempat ada teori belajar humanistik.
Teori belajar humanistik meyakini perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Dengan kata lain, memanusiakan manusia. Teori ini bertujuan membantu kepribadian murid dengan melakukan berbagai kegiatan yang positif, di mana proses belajar dianggap berhasil jika anak didik telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.